Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi persamaan diferensial biasa pada subbab 3.2 yaitu persamaan diferensial homogen dengan substitusi dan 3.3 yaitu persamaan linear orde pertama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Wahyuni dan rekan-rekan saya yaitu Yeni Rizkyanti, Naura Nadiatun, dan juga Muhammad Ali Aksanul Amal. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait persamaan diferensial homogen dengan substitusi. Untuk persamaan diferensial homogen dengan substitusi yaitu MDY plus NDX sama dengan 0, di mana M dan N adalah fungsi-fungsi homogen yang berderajat sama. Cara penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan V kali X, maka DY sama dengan DY per DX-nya itu apa? Kita bisa pakai syarat turunan dari dua fungsi. Misalkan di sini saya mempunyai UV aksen, akan menjadi UV aksen plus U aksen V. Kalau di sini adalah VX aksen nantinya, maka akan menghasilkan XV aksen plus X aksen V. Di mana untuk X aksen itu sama dengan DX diturunkan ke DX. Untuk V aksen itu sama dengan dV diturunkan ke dx. Sedangkan untuk y aksen itu berarti dy diturunkan ke dx. Maka tinggal kita substitusikan di sini. Untuk y aksen yaitu dy per dx sama dengan x-nya kita turun. Untuk v aksennya berarti dv per dx ya di sini. Lalu x aksennya tadi dx per dx. Lalu v turunnya. Sehingga di sini ada dx per dx, itu kan sama dengan 1, maka dapat saya tulis dy per dx sama dengan x kali dv per dx ditambah v. Kedua ruas ini kita kali dengan dx, maka menghasilkan dy sama dengan x dv ditambah v dx. Sehingga v sama dengan y per x. Langkah-langkah atau cara menyelesaikan sebuah soal yang berbentuk persamaan diferensial homogen dengan substitusi, yaitu yang pertama, kita substitusi dulu dengan Y sama dengan Vx dan dy sama dengan x dv plus v dx. Selanjutnya, langkah kedua, kita kumpulkan variabel yang sejenis. Selanjutnya, langkah ketiga, kita integralkan kedua variabel tersebut. Dan yang langkah keempat, langkah terakhir yaitu kita substitusi dengan V sama dengan Y per X. Di sini ada contoh 3.2.1 yang A, yaitu X tambah Y dx min X dy sama dengan 0. Kita rubah Y-nya itu menjadi VE dan dy-nya menjadi X dv plus V dx. Kita tulis di sini X tambah Vx kali dx min X kali X dv plus V dx sama dengan 0. Di sini kita kali pelangi, yaitu misal X kita kalikan dengan dx, hasilnya X dx. Vx kita kalikan dengan dx, menjadi Vx dx. Min X kita kali dengan X dv, menjadi min X kuadrat dv, dan min X kita kali dengan V dx menjadi min Vx dx. Jangan lupa sama dengan 0. Di sini ada dua variabel yang sama, yaitu Vx dx. Di sini ada plus, di sini juga ada min. Hasilnya 0. Sehingga tersisa X dx min X kuadrat dv sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat. X kita bagi dengan X kuadrat dx
Min X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat dV sama dengan 0. Untuk X dibagi dengan X kuadrat itu bisa kita tulis seperti ini. X per X kuadrat sama dengan X kali X pangkat min 2. X di sini itu ada pangkatnya, yaitu pangkat 1. Sehingga X pangkat 1 kita kali dengan X pangkat min 2, itu hasilnya X pangkat min 1. Atau dapat kita tulis 1 per X. Sehingga 1 per X dx dikurangi dv. Karena X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. Jangan lupa sama dengan 0. Karena di depan dx maupun di depan dv tidak ada variabel selain dx maupun selain dv, maka langsung dapat kita integralkan. Integral dari 1 per x dx itu ln nilai mutlak x plus c, pasti ada plus c-nya. Min integral dari dv adalah v plus c, atau dapat kita tulis seperti ini ya. Ln nilai mutlak X min V plus C sama dengan 0. Nah, selanjutnya, V-nya ini kita rubah menjadi Y per X. Maka hasilnya adalah ln nilai mutlak X min Y per X ditambah C sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Terdapat persamaan X pangkat 2 min XY plus Y pangkat 2 dx min XY dy sama dengan 0. Tadi Y dapat dirubah menjadi Vx, maka X2 min X dx plus Vx pangkat 2 dx min X dx X dv plus V dx sama dengan 0. Lalu kita kalikan sehingga X pangkat 2 min X pangkat 2 V plus X pangkat 2 V pangkat 2 dx min X pangkat 3 V dv min X pangkat 2 V pangkat 2 dx sama dengan 0. Karena ada variabel yang sama, yakni X pangkat 2 V pangkat 2 dan min X pangkat 2 V pangkat 2, maka dapat kita coret. Sehingga X pangkat 2 min X pangkat 2 V dx min X pangkat 3 V dv sama dengan 0. X pangkat 2 dapat kita keluarkan sehingga X pangkat 2 1 min V dx min X pangkat 3 V dv sama dengan 0. Dikarenakan pada sisi dx masih terdapat V dan pada sisi dv masih terdapat X, maka kedua sisi kita bagi dengan X pangkat 3 1 min V. X pangkat 2 1 min V dibagi X pangkat 3 1 min V, kita dapati 1 per X dx min X pangkat 3 V per X pangkat 3 1 min V dv, kita dapati min V 1 min V per 1 min V dv sama dengan 0. Karena sudah tidak ada variabel lain di antara dx dan dv, maka dapat kita integralkan. Integral 1 per x dx yakni ln x. Untuk integral V per 1 min V dv
ini akan dibahas pada slide berikutnya. Sementara kita hasil dari V, integral V per 1 min V dV adalah min ln 1 min V plus C sama dengan 0. Ln X plus ln 1 min V plus C sama dengan 0. Dan untuk V-nya kita ubah ke bentuk awal, sehingga ln X plus ln 1 min Y per X plus Y per X plus C sama dengan 0. Dengan catatan integral V per 1 min V dV kita rekayasa menjadi integral V min 1 plus 1 per 1 min V dV. Kita distribusikan sehingga V min 1 per 1 min V dV plus integral 1 per 1 min V dV. Supaya mudah untuk membagi pembilang dengan penyebut, maka pembilang kita kali min 1 menjadi integral min 1 min V per 1 min V dV plus integral 1 per 1 min V dV. 1 min V per 1 min V dapat kita coret menjadi min 1. Integral dari min 1 sama dengan min V. Plus 1 per 1 min V dapat kita ubah bentuk menjadi 1 min V pangkat min 1. Sehingga ln plus ln 1 min V dikali 1 per min 1 plus C sama dengan min ln 1 min V plus C. Atau dapat kita misalkan U sama dengan 1 min V dan V sama dengan 1 min U dan DU sama dengan min DV, DV sama dengan min DU. Maka integral 1 min U per U min DU sama dengan integral min 1 per U plus 1 DU. Integral dari min 1 per U sama dengan ln U. Integral dari 1 sama dengan U plus C1 sama dengan min ln 1 min V plus U-nya kita ubah bentuk menjadi 1 min V plus C1 sama dengan min ln 1 min V plus 1 plus C1. 1 dan plus C1-nya kita gabung menjadi plus C. Untuk latihan soal, selesaikan persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan 2xy plus 3y pangkat 2 per x pangkat 2 plus 2xy. Jawab, kita kalikan silang dy dengan x pangkat 2 plus 2xy
dan dx dengan 2xy plus 3y pangkat 2 sehingga menjadi x pangkat 2 plus 2xy dy sama dengan 2xy plus 3y pangkat 2 dx. Lalu kita substitusikan menjadi x pangkat 2 plus 2x y nya menjadi v kali x. Jadi 2x vx dy nya menjadi v dx plus x dv sama dengan 2x vx plus 3vx pangkat 2 dx. Lalu kita kalikan menjadi x pangkat 2 v dx plus x pangkat 3 dv plus 2x pangkat 2 v pangkat 2 dx plus 2x pangkat 3 v dv sama dengan 2x pangkat 2 v dx plus 3v pangkat 2 x pangkat 2 dx. Lalu kita kelompokkan menjadi x pangkat 2 v min 2x pangkat 2 v dv plus 2x pangkat 2 v pangkat 2 min 3v pangkat 2 x pangkat 2 dx plus x pangkat 3 dv plus 2x pangkat 3 v dv sama dengan 0. Kemudian kita operasikan sehingga min x pangkat 2 v dx min x pangkat 2 v pangkat 2 dx plus x pangkat 3 dv plus 2x pangkat 3 v dv sama dengan 0. Min x pangkat 2 v dx min x pangkat 2 v pangkat 2 dx plus x pangkat 3 dv plus 2x pangkat 3 v dv sama dengan 0. Kita kelompokkan jadi min x pangkat 2 v min x pangkat 2 v pangkat 2 dx plus x pangkat 3 2x pangkat 3 v dv sama dengan 0. Lalu kita keluarkan min x pangkat 2 v menjadi min x pangkat 2 v kali 1 plus v dx dan x pangkat 3 nya kita keluarkan menjadi plus x pangkat 3 kali 1 plus 2v dv sama dengan 0. Dikarenakan pada sisi dx masih ada variabel lain dan begitu juga di sisi dv, maka kedua ruas dibagi dengan x pangkat 3 v 1 plus v x pangkat min x pangkat 2 v 1 plus v dx per x pangkat 3 v 1 plus v sama dengan min 1x dx. x3 1 plus 2v dv per x pangkat 3 v 1 plus v menjadi 1 plus 2x per v 1 plus v dv. Dengan catatan untuk menyelesaikan integral 1 plus 2x per v plus v pangkat 2 dv, kita akan memisahkan v plus v pangkat 2 menjadi u. du per dv sama dengan 1 plus 2v. du
sama dengan 1 plus 2V dV. Integral du per u sama dengan ln x sama dengan ln v plus v pangkat 2. Maka hasilnya menjadi ln x plus ln v plus v pangkat 2 plus c, jadi ln min ln x plus ln y per x plus y min plus y per x pangkat 2 plus c sama dengan 0. Subbab nomor 3. Persamaan linier orde pertama. Untuk bentuknya yaitu dy per dx ditambah y dikali px sama dengan qx. Cara menyelesaikannya, kedua ruas dikali dengan e pangkat integral px dx. Ini dinamakan dengan faktor integrasi. Jadi didapat dy per dx ini ya, dikali dengan faktor integrasi yaitu e pangkat integral px dx ditambah yang ini y dikali px dikali e pangkat integral px dx sama dengan ini yang ini qx dikali e pangkat integral px dx. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Yang kiri ini adalah turunan dari perkalian antara dua hal. Jadi menurut aturan perkalian ada yang diturunkan dan ada yang tidak diturunkan. Nah, ini mengindikasikan bahwa fungsi yang diambil dari yang ini itu yang diambil yaitu yang dy per dx. Jadi didapat dari turunan tersebut yaitu d per dx dikali y dikali e pangkat integral px dx sama dengan qx dikali e integral e pangkat integral px dx. Nah, sudah bentuk seperti ini. Jadi langkah selanjutnya kedua ruas diintegralkan. Jadi integral d per dx dikali y dikali e pangkat integral px dx dx sama dengan integral qx dikali e pangkat integral px dx dx. Nah, integral dari ini yaitu y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx dikali e pangkat integral px dx dx. Nah, dapat dikatakan sebagai bentuk y v sama dengan integral qx f dx. Kenapa kok y v? Karena faktor integrasi ini dimisalkan sebagai v. Jadi ini y-nya, ini v-nya, ini qx-nya, ini v, ini dx-nya. Catatan d per dx y dikali e pangkat integral px dx. Misalkan y ini sebagai u, faktor integrasi ini sebagai v. Nah, turunan dari y ini yaitu dy per dx, sedangkan turunan dari faktor integrasi yaitu px dikali e pangkat integral px dx. Kenapa kok begini? Nah, ini itu sesuai pada materi kalkulus diferensial, yaitu y sama dengan e pangkat ax menjadi turunan yaitu sama dengan
A dikali E pangkat X. Maka bentuknya seperti ini. Jadi D per dx dikali Y dikali E pangkat integral Px dx. Turunannya yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Nah, sama dengan U aksen mana? Ya, ini V-nya yang ini atau faktor integrasi ditambah U yaitu Y, V aksennya ini. Contoh 3.3.1 dy per dx ditambah 1 per x y sama dengan x pangkat 4. Penyelesaian diketahui px sama dengan 1 per x. Nah, ini kan berbentuk seperti bentuk persamaan orde pertama. Ini dy per dx-nya, ini bx-nya, ini qx-nya. Jadi, dapat diketahui bahwa px-nya 1 per x. Qx-nya x pangkat 4. Maka, faktor integrasinya adalah V sama dengan E pangkat integral Px dx sama dengan E pangkat integral 1 per X dx. Px-nya ini diganti dengan ini. Nah, integral dari 1 per X dan 1 per X dx itu ln X. Jadi, sama dengan X. Sehingga penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu YV sama dengan integral Qx dikali V dx. V-nya X, jadi diganti dengan X. Jadi Yx sama dengan integral Qx-nya diganti dengan X pangkat 4. Jadi diganti dengan X pangkat 4 sama dengan V-nya diganti dengan X dx. Nah, X pangkat 4 dikali X ini kan pangkat 1. Jadi ditambahkan 4 tambah 1 menjadi X pangkat 5. Jadi Y X sama dengan integral X pangkat 5 dx. Nah, integral dari X pangkat 5 yaitu 1 per 6 X pangkat 6. Kenapa? Karena rumus dari integral yaitu 1 per 5 ditambah 1 X pangkat 5 tambah 1 ditambah C. Contoh yang selanjutnya, X dy per dx min 2y sama dengan min x kuadrat. Penyelesaiannya, X dy per dx min 2y sama dengan min x kuadrat. Di sini kedua ruas kita bagi dengan x, sehingga menjadi dy per dx min 2 per x y sama dengan min x. Kemudian dari sini kita mendapatkan fungsi px-nya yaitu min 2 per x dan fungsi qx-nya yaitu min x. Maka faktor integrasinya adalah V sama dengan E integral px dx sama dengan E integral, di sini kita masukkan fungsi px-nya yaitu min 2 per x dx sama dengan E integral dari min 2 per x dx yaitu kan min 2 ln x. Kemudian kita rubah
bentuknya sehingga menjadi E ln X pangkat min 2. Selanjutnya kita sederhanakan sehingga hasilnya yaitu X pangkat min 2. Maka penyelesaian persamaan diferensialnya adalah YV sama dengan integral QX kali F dx. Y kita masukkan V-nya tadi yaitu X pangkat min 2 sama dengan integral fungsi dari X-nya yang tadi yaitu kan min X, yaitu kita masukkan dikali V-nya yaitu X pangkat min 2 dx. Selanjutnya untuk menghilangkan pangkat negatif kita rubah sehingga Y per X kuadrat sama dengan integral min X kali X pangkat min 2 itu sama dengan min X pangkat min 1 dx sama dengan Y per X kuadrat sama dengan kita sederhanakan untuk menghilangkan pangkat negatifnya sehingga menjadi min integral 1 per X dx. Selanjutnya Y per X pangkat 2 sama dengan integral dari min integral 1 per X dx itu kan sama dengan min ln X plus C, yaitu hasil terakhirnya. Latihan soal. Di sini ada soal 2 dy per dx ditambah 4 x pangkat 2 y sama dengan 2 x pangkat 2. Penyelesaiannya 2 dy per dx ditambah 4 x pangkat 2 y sama dengan 2x pangkat 2. Kedua ruas kita bagi dengan angka 2 sehingga menjadi dy per dx ditambah 2x pangkat 2 y sama dengan x pangkat 2. Kemudian dari sini kita dapat fungsi px yaitu 2x pangkat 2 dan fungsi kx yaitu x pangkat 2 sehingga faktor integrasinya adalah V sama dengan E integral px dx sama dengan E integral dari fungsi px yaitu 2x pangkat 2 dx. Integral dari 2x pangkat 2 dx yaitu 2 per 3x pangkat 3. Jadi faktor integrasinya yaitu E pangkat 2 per 3x pangkat 3. Maka penyelesaian diferensialnya adalah YV sama dengan integral QX kali F dx. Kita masukkan saja sama dengan integral QX-nya yaitu X pangkat 2 dikali E pangkat 2 per 3 X pangkat 3. Kemudian di sini kita hitung, kita pakai pemisalan. U sama dengan 2 per 3 X pangkat 3. Kemudian kita tentukan DU-nya. DU sama dengan 2X pangkat 2 dx. Kemudian DU-nya kita bagi dengan 2. DU sama dengan 2X pangkat 2 dx dibagi 2 sama dengan 1 per 2 DU sama dengan X pangkat 2 dx. Kemudian kita substitusikan sama dengan
integral E pangkat U dikali 1/2 DU. Kemudian 1/2 kita keluarkan dari integral, sehingga 1/2 integral E pangkat U DU. Ingat, kalau ada integral E pangkat X dx, itu hasilnya dirinya sendiri, yaitu E pangkat X. Berarti, kalau ada integral E pangkat U du, berarti hasilnya itu E pangkat U. Jadi, hasilnya 1/2 dikali E pangkat U plus C. Kemudian 1/2 dikali E, U-nya 2/3 X pangkat 3 plus C. Yang sebelah kanan sudah selesai. Sekarang kita tulis yang sebelah kiri. Y kali V-nya berapa? V-nya itu E pangkat 2/3 X pangkat 3 sama dengan 1/2 E 2/3 X pangkat 3 plus C. Kita pindah ruas agar menjadi Y sama dengan 1/2 E 2/3 X pangkat 3 plus C dibagi dengan E pangkat 2/3 X pangkat 3, sehingga menjadi 1/2 ditambah C per E pangkat 2/3 X pangkat 3. Itulah hasil akhirnya.